pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang meriah. Adakanlah dengan ceracap berdenti, dengan bunyi yang ceracap yang berdenti. Madakanlah dengan bunyian rebana, dengan bunyi dan tarian yang meriah. Mulia Tuhan, haleluya. Pagi Pak, pagi. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang meriah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya yang mulia. Sorakanlah dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi yang meriah. Gemakanlah dengan tiupan seruling, dengan petikan kecapi yang terindah. Gemakanlah dengan bunyian rebana, dengan bunyi dan tarian yang meriah. Mulia Tuhan, haleluya. Halo Bu Asti. Halo Pak Dani. Lancar ya? Lancar. Oke. Pulang Pak, tadi di sekolah, sekarang di rumah. Oh, udah di rumah. Iya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian,
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
Waduh, semangat ini. Haleluya, Yesus Kalau nyanyi nih, semangat. Halo Ibu, Ibu Cin, wah, semangat juga ini. Ya, sudah tersuplai makan siang. Ya, kita tuntaskan, kita selesaikan sesi kedua ini ya. Baik, Romo, Suster, Bunda, Ibu dan Bapak, peserta yang lain, kami informasikan bagi Romo, Suster, Bunda, Bapak, Ibu yang tadi belum mengisi presensi, nanti akan kami share kembali di kolom chat ya untuk presensi kehadiran untuk plat hari ketiga ini. Gimana Pak Ricardo, Bu Lidi, Jin? Cuaca di sana cerah, mendung? Mendung Pak, mendung. Oh, mendung ya. Hujan. Iya, makanya banyak bergerak biar nggak kedinginan Pak. Oh iya Pak gitu. Tapi yang penting hati tidak mendung Pak Ricardo. Enggak Pak, enggak Pak. Sukacita ya. Dompetnya mendung Pak lagi Pak. Iya Pak Ricardo ya. Salam Kalau sehat yang- selalu untuk semua peserta ya. Pak Ricardo, Bu Cin dan yang lain. Kalau ya di Surakarta panas ini. Oh Surakarta panas ya Bu ya? Panas cerah. Oh iya. Luar biasa ini. Cenderung panas. Cenderung panas ya. Kalau di Semarang seringkali malam hujan. Oh, Romo, iya. Suster, Ibu dan Bapak ya. Yang begini panas, nanti malam hujan ya. Pas itu siang panas malam hujan. Iya. Mudah-mudahan semuanya diberkati Tuhan, sehat. Amin. Panas Kayak hujan kemarin semua ada informasi berkat. di Ambarawa ya, Ambarawa, lalu di Banyu Biru, di Salatiga itu ada sesar gempa ya. Jadi antara Gunung Merbabu lalu Gunung Telomoyo. Ya. Informasi saja Romo, Suster, Ibu dan Bapak. Tapi tidak berdampak dalam aktivitas kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di tempat Romo, Suster, Bapak, Ibu dimanapun berada kondisinya aman dan nyaman. Ya.
suster, ibu dan bapak, nanti kita mulai saja untuk sesi kedua pukul 1:05. Jadi kita memberi kesempatan bagi romo, suster, ibu dan bapak yang belum bergabung bersama kita dalam iklan secara virtual untuk para instruktur. Kita kasih batasan sampai maksimal pukul 1:05. Nanti pukul 1:05 kita mulai saja karena masih banyak hal berkaitan dengan kurikulum dan juga tentang RPP yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Bertus. Saat ini Pak Heri sudah bergabung dengan kita. Jadi kita sambil menunggu yang lain, kita berikan batas toleransi 5 menit bagi romo, suster, bapak, ibu yang belum bergabung. Halo Pak Heri, Heri sudah siap ya? Halo Pak Heri. Sudah Pak. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. 5 menit lagi ya Pak Heri, kita menunggu romo, suster, buder, bapak, ibu. Ini baru 79. Ya.
Makan nggak bang? Makan nggak? Mau sekolah bapak dah? Bapak mau sekolah? Baik, Romo, Suster, Ibu, Bapak, selamat siang. Tuhan memberkati. Selamat siang. Semoga Romo, Suster, Selamat dan siang Bapak untuk semuanya. selalu sehat Selamat siang. dan tetap semangat untuk mengawali sesi kedua ini. Baik, Romo, Suster, dan Bapak, sebelum kita masuk ke sesi 2, kita ulang kembali ya. Tepuk yel-yel kita agar nanti di dalam kegiatan hari ini menjadi semangat bagi kita ya untuk selalu bersukacita. Apalagi setelah tadi istirahat siang kita disuplai oleh makanan di tempat masing-masing yang tentunya ini memberikan semangat bagi kita secara jasmani dan rohani untuk kebersamaan siang hari ini. Baik, saya ulang lagi ya. Tepuk 1. Go. Ya. Tepuk 2. Push, gitu ya. Tepuk 3. Yes. Yes. Instruktur hebat. Ya, oke kita ulang bersama-sama. Tepuk 1. Go. Tepuk 2. Push. Tepuk 3. Yes. Instruktur hebat. Instruktur bisa. Semangat Bapak Ibu, Suster, Buder. Baik. Ya, kita langsung saja masuk pada sesi kedua. Kalau sesi pertama tadi, Pak Heri menyampaikan tentang pengembangan kurikulum, lalu desain instruksional. Nah, untuk sesi kedua ini masih bersama Bapak Heri Bertus, akan disampaikan berkaitan dengan kreativitas merancang RPP. Dan juga masih menyangkut nanti tentang kurikulum. Tadi ada beberapa pertanyaan di chat yang belum dijawab, nanti Pak Heri bisa menjelaskan di dalam sesi kedua ini juga. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Heri untuk bisa menyampaikan materi di sesi 2 ini. Silakan Pak Heri. Cek. Masuk ya Pak Eko, suara saya. Masuk. Jelas. Oke. Masuk Pak Heri. Oke. Terima kasih banyak. Selamat siang Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Siang. Ya, Pak. Pak. Semarang jam 1 ya. Terima kasih banyak. Kita masih semangat untuk terus mengembangkan diri. Bersama-sama kita berdiskusi. Yang pertama,
Kita akan coba, tadi ada beberapa chat, saya akan coba jawab terlebih dahulu ya. Untuk chatnya saya akan share screen. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin juga berguna bagi teman-teman yang lain. Dari apakah ibu atau bapak, saya kurang tahu ini. Saya Yohanes, bapak Yohanes Siran, tahu dari SMP Maria Goretti, Sungai Liat. Saya mau bertanya tentang mata pelajaran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang ada di program sekolah penggerak. Apakah itu mapel baru bagi sesama kita yang belum memiliki keyakinan atau agama, ataukah seperti apa, dan guru dengan latar belakang pendidikan apa yang bisa mengajarkan mapel tersebut? Ini di kurikulum sekolah penggerak, di situ ada tanda bintangnya ya. Ada tanda bintang, itu pilihan. Kalau di situ secara nasional untuk sekolah-sekolah negeri, itu memfasilitasi semua agama dan aliran kepercayaan. Nah, maka kalau di sekolah negeri ya harus ada keyakinan tersebut pengajarnya. Tapi kalau di sekolah kita tentunya hanya ada satu yang diajarkan. Latar belakang pendidikannya ya sesuai dengan ini aliran kepercayaan misalkan, semacam itu. Kemudian yang kedua, apakah kita akan menyusun kurikulum ini mulai dari goal sampai ke teaching atau gimana, Pak? Pengembangannya ya, dari goal sampai ke kalau di dokumen kurikulumnya kompetensi dasar dan seterusnya, standar isi, standar proses, standar penilaian. Sampai ke sana dan merumuskan standar kompetensi lulusan. Di teachingnya, pembelajarannya masuk ke ranah pembelajaran, desain instruksional dan sebagainya. Nah, RPP itu merupakan bagian dari desain instruksional. Mohon juga Pak Iri contohlah Pak untuk menyusun mulai dari goal sampai teaching. Baik Pak, nanti kita akan lakukan. Mohon izin dari Pak Sahad Simanjurang, mohon izin bertanya Pak, apakah nilai-nilai inti sekolah termuat di RPP nantinya Pak? Atau tidak termuat tetapi secara real dilaksanakan setiap guru di sekolah? Saya pernah membuat LKS untuk taman kanak-kanak yang berbasis multiple intelligence. Nah, di situ saya memakai kode gambar visual. Kecerdasan linguistik saya gambarkan dengan mulut yang berbicara. Kecerdasan matematis saya gambarkan dengan angka dan sebagainya. Nah, di lembar itu yang mau dicapai kecerdasannya apa, itu saya beri kotak untuk dicentang. Begitu. Nah, nanti di dalam RPP begini, kita bisa mengembangkan, mengeksplor masing-masing dari kita, RPP-nya ya, antara guru satu dengan guru yang lain, mungkin bisa berbeda. Tetapi pada prinsipnya, bahwa di setiap pembelajaran kita, sikap diri kita, hidden curriculum kita, itu sudah menunjukkan nilai-nilai inti sekolah kita. Prinsipnya ada di situ. Nah, memang tuntutannya di SDM harus benar-benar kuat. Itu.
Tapi apakah nanti di RPP itu muncul atau tidak, dari masing-masing sekolah silakan di-create bersama di sekolahan tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya ini. Dari Pak Hendro Haryanto Tampu Bolon. Mohon izin bertanya, dalam pengembangan kurikulum itu harus masuk core values dan budaya lokal atau kearifan lokal. Di sekolah kami, siswanya datang dari berbagai suku, ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, dan masih banyak lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya memasukkan core values dan budaya kearifan lokal itu secara bersamaan di dalam pengembangan kurikulum? Walaupun tidak bisa bersamaan, di manakah diletakkan budaya atau kearifan lokal itu di dalam pengembangan kurikulum? Mohon pencerahannya Pak Eri. Terima kasih Pak Hendro Haryanto. Seperti yang berulang kali saya sampaikan, kita ingat di sini ya, bahwa budaya itu adalah sistem berpikir olah rasa yang tertuang dalam tindakan dan terwujud nyata dalam sebuah karya. Jadi bentuknya budaya itu bisa sistem berpikir yang kemudian akan menjadi etika adat setempat, misalkan seperti itu. Olah rasa, orang Jawa bilang unggah-ungguh, sopan santun muncul di situ. Tindakan karya, seni musik, kemudian seni rupa, batik, Nusantara, dan seterusnya itu adalah produk dari budaya. Masuk dalam budaya, karya, macam itu. Jadi, bagaimana sistem berpikir adat Batak dimatchkan dengan critical thinking yang kita ajarkan kepada anak-anak. Sebelum kita mengajarkan critical thinking pada anak-anak, maka kita harus bisa berpikir kritis terlebih dahulu. Langkahnya, lakukan observasi, lakukan analisis, lakukan evaluasi, lakukan kontekstualisasi, bertanya, kemudian refleksikan. Ini nanti akan menjadi budaya sekolah. Yang dasarnya dari nilai-nilai inti sekolah. Menjadi budaya sekolah, akhirnya menjadi karakter ekosistem sekolah. Nah, pada saat kita berbicara tentang budaya sebagai produk, boleh saya mencoba untuk mencoret-coret ya. Saya akan coba gini aja. Sebentar. Gini, saya stop share yang ini. Kemudian saya share screen yang mana ya? Saya akan coba untuk ekstrakurikuler. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Saya mau menuliskan sesuatu, ternyata tidak bisa. Sudah, tidak apa-apa. Ternyata pen tablet saya tidak bisa bergerak, tidak bisa muncul nggak bisa dijalankan. Oke, tidak apa-apa. Sekarang begini.
seperti yang saya contohkan tadi, sebetulnya saya mau terangkan dengan papan tulis itu, tapi nggak bisa. Sudah tidak apa-apa. Ini tadi ya. Ya. Jadi kalau melihat pertanyaan ini dan budaya lokal, kearifan lokal di sekolah kami, siswanya datang dan sebagainya. Di salah satu sekolah di Jawa, itu ada ekstrakurikuler jadilan yang saya contohkan tadi. Maka pada saat kita mendesain pembelajaran di ekstrakurikuler, ingat ya Bapak Ibu, Romo Buder Suster, ekstrakurikuler pun harusnya didesain pembelajarannya. Sehingga semuanya terencana. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di collaborative teaching, itu sangat menarik. Pada saat di sekolah ada ekstrakurikuler marching band misalkan. Kalau tadi saya contohkan di Jadilan, itu bisa dari semua disiplin ilmu. Nah, itu memasukkan kearifan lokal sebagai produk budaya. Bisa masuk ke sana. Maka memang tugas berat kita untuk melakukan kajian ilmiah dan membuat naskah akademik di dalam dimensi ide kurikulum tersebut. Dan saya yakin Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya mampu kok untuk melakukan ini, untuk meng-create ide kemudian membuat naskah akademiknya, begitu. Oke ya. Kelihatannya cuman itu yang tadi chat dan semoga bisa menjawab. Kemudian Pak Eko sebagai MC, ya, kita akan tetap ini begini, kita akan tetap untuk di pengembangan kurikulumnya. Saya akan mulai dari titik pertanyaan. Kalau di desain instruksional dan di RPP, nanti saya akan beri contohnya RPP 1 lembar yang saya buat di Olimpiade. Tentunya itu akan menjadi masukan buat kita semuanya dan mudah sih sebetulnya untuk dikerjakan RPP tersebut. Tetapi memang pada saat membahas model desain instruksional itu harus lebih dalam lagi. Tetapi pada bagian pengembangan kurikulum ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah di sekolah Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukan evaluasi kurikulum sebagai sebuah program atau evaluasi program. Kalau rapat evaluasi saya yakin pasti ada. Evaluasi akhir tahun misalkan. Ada. Tetapi pertanyaannya, apakah KTSP yang Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semua buat buku 1, buku 2, buku 3 itu pernah dievaluasi dalam konteks evaluasi kurikulum ya. Karena nampaknya
di dalam melangkah untuk mendesain pengembangan kurikulumnya, kembali titik awal dari evaluasi kurikulum yang sudah pernah Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu sekalian laksanakan. Adakah yang sudah pernah melakukan evaluasi kurikulum di sekolah yang ada di sini? Bu Agustina Pandan? Kebetulan mic-nya kebuka. Sudah pernah dibuat, Pak, tapi belum evaluasi tahun kemarin. Hanya menyusun KTSP saja, Pak. Oke, ya. Ya, sekian, Pak. Terima kasih. Belum pernah dilakukan evaluasi kurikulum ya, Bu ya? Iya, Pak. Iya. Oke, adakah yang lain? Saya Pak dari Tanjung Pinang Pak Heri. Dari Tanjung Pinang, ya. Ya, kalau sekolah kami hanya berkala Pak, tapi tidak suatu program. Jadi memang dirasa penting ada permasalahan atau kendala dalam kegiatan atau pelaksanaan ekstra atau kurikuler sendiri. Oke. Bersifat urgent aja Pak, tidak terprogram. Jadi kalau tidak urgent ya melaksanakan seperti biasa tanpa ada evaluasi seperti itu. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kris sharingnya. Ya, adakah yang lain yang sudah melakukan? Pak Likman Hari. Aduh, udah buka. Saya Pak dari SMP Pangudilur Borok. Oh ya, Ibu. Bu Eli. Ya, kalau di tempat kami untuk evaluasi kurikulum memang tidak diprogramkan betul, tetapi setiap kali ada perubahan atau ada seperti kemarin kurikulum darurat seperti itu, jadi penambahan suplemen itu kita membahas kembali tentang isi dari KTSP buku 1, 2, dan 3. Kemudian terakhir kemarin kami melakukan perubahan ya Pak, pengembangan pada RPP. RPP berdiferensiasi Pak, jadi otomatis kami melakukan melihat kembali isi dari KTSP yang kami susun. Jadi memang belum ada program khusus untuk evaluasi kurikulum, sama seperti Pak Kris, itu kami menyusun atau melihat kembali KTSP buku 1, 2, dan 3 itu jika ada sesuatu yang urgent atau program-program itu yang ada di KTSP itu masuk dalam program kegiatan, jadi program evaluasi program kegiatan, Bapak. Ya, ya. Seperti itu. Ya, Terima ya. kasih. Terima kasih Bu Eli. Yang mau sharing ini Pak Eri, Pak Likman sama Bu Lamria ini present, kelihatannya mau sharing Pak Eri. Ya, mari Pak Likman, silakan. Terima kasih Pak. Untuk kami di SMP Swasta Katolik Budi Dharma Belige, ya. Kami sebenarnya di samping mengevaluasi ulangan-ulangan atau semester-semester, kami sering memasukkan untuk evaluasi kurikulum. Contohnya begini Pak, kalau di KTSP 2013, kurikulum K13, itu hanya 10 bidang studi ya Pak ya. 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 Jadi untuk penentuan bidang studi, itu kami rapat dengan tim pengembang kurikulum dan dirapatkan di rapat Dewan Guru bahwa kita di Toba ini Pak ya, di Belige, ini kan kami di Belige
di K13 itu sudah dihilangkan bahasa daerah. Jadi kami evaluasi dan kami mengambil kebijakan bahwa bahasa Batak itu, Batak Toba itu dimasukkan di mata pelajaran, yaitu kami masukkan di seni budaya, di SBU, yang pada seharusnya itu 3 kali masuk, jadi kami masukkan 1 bahasa daerah, dan jadi 2 kali tatap muka itu seni budaya, tapi untuk penilaiannya itu digab. Bagaimana menurut Bapak? Apakah cocok seperti itu evaluasinya? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, kami tampung ya Pak Likman. Nanti kita bersama-sama untuk sebetulnya evaluasi kurikulum itu bagaimana sih, gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu semuanya itu okay, tapi nanti kita coba gali lebih dalam evaluasi kurikulumnya, karena ini nanti titik tolaknya ada di sini. Kemudian setelah dievaluasi, pengembangan kurikulum berikutnya. Ibu Lamria Manik, mari silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Heri. Kami setiap tahun sebelum memulai tahun ajaran baru selalu mengevaluasi kurikulum satuan pendidikan. Namun dengan pencerahan hari ini atau mulai kemarin itu, kalau saya ikuti, mungkin ada kekurangan kami, di mana setiap kami mengevaluasi kurikulum itu tidak ada sistem diskusi bersama tim, tetapi itu mayoritas itu yang membuat atau yang pengerjaannya adalah seputar kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah. Demikian Pak, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Lamria sharingnya. Oke. Bu Trisnawati, mari silakan Bu. Terima kasih Pak Heri. Saya Trisnawati dari Yayasan Paulus Makassar. Sedikit mau berbagi untuk apa yang sudah kami miliki sampai saat ini. Kalau mengenai desain kurikulum, evaluasi kurikulum, kami sudah melakukan berapa kali dari 3 tahun terakhir kami desain kurikulum, itu melahirkan rapor karakter. Rapor karakter itu lahir dari nilai inti yang yayasan punya. Yayasan dan sekolah-sekolah kami punya, ada 4 nilai inti, dan dari nilai inti itu kami urai menjadi beberapa poin penguatan karakter, agar ruang lingkupnya jelas, apa yang ingin dinilai itu jelas. Maka dari keempat nilai inti itu kami urai menjadi beberapa poin yang menjadi fokus penilaian dalam penguatan karakter peserta didik. Nah, dari poin penguatan karakter tersebut pula ada indikator-indikator yang kami buat untuk menjadi penilaian. Nah, secara teknis yang dilakukan di unit-unit kerja itu kami lakukan dengan cara penilaian observasi guru yang pertama, beberapa guru, kemudian ada penilaian diri sendiri kepada peserta didik sendiri, kemudian ada penilaian orang tua untuk peserta didik tersebut. Nah, selama ini kami kembali mengevaluasi rapor karakter tersebut pada saat awal mulainya pembelajaran daring. Apa yang kami ubah di situ? Yang kami ubah itu adalah indikator-indikator karakter yang lebih mengenai pada proses pembelajaran daring. Jadi awalnya dari tatap muka, indikatornya agak sedikit berbeda dengan indikator selama pembelajaran daring ini. Itu Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Trisnawati. Dan apakah nilai-nilai inti ini pernah dievaluasi Ibu? Untuk nilai intinya belum pernah dievaluasi lagi Pak, tapi untuk indikator penilaiannya itu kami evaluasi awal pembelajaran daring. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian kalau kurikulum secara keseluruhan, KTSP secara keseluruhan sudah pernah dievaluasi? Belum Pak. Iya.
Oke. Oke. Kiranya terima kasih kiranya sampling ini atau ada yang mau sharing lagi?